Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi pada tahun 2025, saya mahasiswa PPG tahap 3 Universitas Sunan Ampel Surabaya. Dengan ini mempraktekkan pembelajaran saya pada materi bab iman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kelas 8A. Bagaimana kabarnya 8A? Baik. Hari ini kita masuk di pembelajaran awal, pertemuan awal di bab 2. Sebelum kita masuk pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran dari awal sampai akhir bisa bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Amin. Muhammad Imam Agung boleh memimpin doa teman-temannya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma hada'u fi wuduhi wa lakarimna kullu hamdin fi masa'iw wa sobah hamlana minka rasyada wadina subula sholat inna taqwallahi nurun wa tariqul lil falah Allahumma akrim bil ilmi wa zayyinni fil ilmi wa akrimni fi taqwa wa zammilni fil ahya. Amin. Sebelum itu, Brina absen dulu. Kalau nanti saya sebutkan nama, bilang hadir dengan angkat tangan. Renata, Nazwa, Syifa, Feli, Yanuar Dias, Yulia Salsabila. Kita masuk di pembelajaran awal. Silakan dibuka buku paketnya bab 2. Beserta buku tulisnya. Ini kita masuk di pembahasan baru atau di bab baru di semester ganjil ini. Sudah ketemu? Sudah? Kita masuk di pembahasan apa hari ini? Apa? Menyakini kitab-kitab Allah. Di sini kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi pada bab ini kita akan masuk pada pembelajaran menyakini bahwa Allah SWT menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Nya. Jadi Allah itu menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi Allah itu menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi pada bab ini menunjukkan bahwa atau mempelajari bahwa kita harus meyakini bahwa Allah itu sudah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Nya. Diyakini biar kita itu menerima dengan baik, atau kita harus yakin bahwa Allah itu beneran menurunkan kitab tersebut. Di sini saya ada pertanyaan pemantik. Menurut kalian iman itu apa? Kalau di benak kalian iman itu apa?
Boleh dengan pemikirannya sendiri. Iman itu apa iman itu? Tadi Allah menurunkan kitab-kitab untuk diyakini para umat manusia. Jadi iman itu apa? Pengakuan, ya Restu? Iman adalah apa? Iman secara bahasa? Ya, boleh dilanjutkan. Yaitu pengakuan dan sikap menerima serta tidak secara istilah membenarkan dalam hati. Iya, jadi iman itu kalian mengakui bahwa kitab tersebut diturunkan langsung oleh Allah melalui Rasulnya dan disampaikan kepada umat manusia. Jadi sampean meyakini, saya yakin, saya iman kepada kitab tersebut yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Rasul kita. Kitab yang kita yakini. Kalau secara bahasa yaitu membenarkan dalam hati. Dengan lisan. Setelah itu dengan perbuatan. Itu tentang iman. Jadi pengertian iman kepada kitab adalah membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab merupakan kalam Allah yang berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia atau pedoman hidup manusia. Ibarat kalau manusia nggak ada pedoman hidup, pasti jalannya tidak akan benar, nggak akan lurus, nggak ada tujuan. Allah menurunkan kitab itu untuk pedoman hidup manusia. Di dalam Al-Quran tidak hanya mempelajari tentang hukum agama, tapi tentang kehidupan sehari-hari. Itu semuanya ada di dalam kitab Al-Quran. Ya, jadi kitab-kitab itu berfungsi untuk petunjuk dan pedoman umat manusia. Kalau umat manusia nggak ada petunjuk, nggak ada pedoman, pasti jalannya akan bingung. Arahnya akan bingung. Kita arahnya kemana? Nggak ada pedoman soalnya di hidup kita. Kalau ada pedoman yaitu kitab. Oh, jadi kalau kita menuju jalan ini salah. Berarti harus menuju jalan ini. Ibaratnya seperti itu. Yang kedua, apa yang membedakan antara kitab dan suhuf? Ada kitab, ada suhuf. Apa yang membedakan antara kitab dan suhuf? Kalau ada yang bisa menjawab, boleh angkat tangan. Apa sih yang membedakan antara kitab dan suhuf itu? Apa? Boleh dijawab? Ya, Agung silakan. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang dikumpulkan dalam satu kumpulan itu menjadi kumpulan wahyu. Sedangkan lembaran Pada para rasul tapi masih berbentukan dan menulis atas Allah. Jadi, apa yang membedakan antara kitab dan suhuf itu? Kalau kitab itu lembaran-lembaran yang sudah dibukukan, runtut sudah bagus, itu kitab Al-Quran. Sedangkan kalau suhuf itu masih berupa apa? Lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran tersebut itu sebagian sudah hilang, sebagian sudah ditafsirkan ke dalam Al-Quran. Jadi kitab dan suhuf itu perbedaannya adalah kitab itu sudah dibukukan dengan baik dari awal sampai akhir itu sudah sempurna. Sedangkan suhuf itu masih berupa lembaran. Itu yang membedakan antara kitab dan suhuf. Dibukukan secara lengkap dan berisi ajaran menyeluruh. Yang saya ucapkan tadi di kitab Al-Quran itu tidak hanya membahas tentang hukum agama atau agama Islam, tapi menyeluruh. Semua pembahasan itu menyeluruh.
Sedangkan suhuf hanya berupa lembaran-lembaran wahyu yang terpisah dan belum dibukukan. Jadi sampean bisa membedakan apa sih bedanya antara kitab dan suhuf. Di sini sudah paham? Ya. Saya kasih lagi pertanyaan pemantiknya. Sebagai orang yang beriman, nah di sini sebagai orang yang beriman, kenapa harus meyakini bahwa Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia? Nah, sebagai orang yang beriman, kenapa harus meyakini bahwa Allah itu mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu? Yang di belakang kalau bisa menjawab silakan. Siapa yang bisa menjawab? Sebagai orang yang beriman. Sebagai orang beriman, kenapa sih harus meyakini bahwa Allah itu mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia? Ya, silakan Restu. Untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh, baik. Tepuk tangan untuk Restu. Ya. Jadi kita meyakini bahwa dengan Allah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya itu bisa untuk pelajaran hidup manusia. Dibuat pelajaran hidup. Kita kalau di kehidupan sehari-hari tidak ada pedoman, tidak ada petunjuk, tidak ada pembelajaran diri, itu tidak ada arahnya. Jadi itu pembelajaran hidup manusia. Boleh. Oke, boleh dibacakan Najwa? Karena mereka adalah pembawa petunjuk dan kebenaran dari Allah SWT untuk memberikan pedoman hidup kepada manusia, menegakkan hujah agar tidak ada alasan manusia untuk tersesat, serta menjadi suri teladan yang baik dalam menjalankan perintah Allah. Oke, untuk dijadikan hujah atau pelajaran hidup. Tadi kata Restu untuk pelajaran hidup. Nah, di sini para rasul itu menjadi suri tauladan umat manusia. Nabi Muhammad menjadi suri tauladan umat Islam. Jadi para rasul itu menjadi suri tauladan para umatnya, para umat manusia. Jadi kita meyakini bahwa para rasul itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Kita harus meyakini itu bahwa benar-benar dari Allah langsung. Utusan Allah. Itu yang kita yakini. Oh, ini bermanfaat untuk kehidupan kita, sebagai hujah kita, sebagai suri tauladan kita. Jadi sifat-sifat para nabi dan rasul itu untuk pelajaran hidup, sebagai hujah atau suri tauladan yang baik dalam menjalankan perintah Allah. Jadi sekarang kita masuk di pembahasan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Siapa yang tahu kitab itu ada berapa? Boleh angkat tangan siapa? Ya, kitab-kitab ada 4. Dan satunya? Apa Putra? 4-nya kitab, satunya? Suhuf. Sudah dibahas di awal tadi perbedaan antara kitab dan suhuf. Jadi ada 4 kitab dan satu suhuf. Kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Yang pertama, kitab Taurat. Boleh dibacakan Dias sekilasnya? Yeah. Oke, cukup. Kitab Taurat itu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa kepada umatnya, yaitu Bani Israel. Jadi kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan disampaikan kepada umatnya, yaitu Bani
Bani Israel untuk pedoman mereka. Itu kitab Taurat. Kitab Taurat di sini membahas tentang boleh ada yang jawab kalau bisa kitab Taurat berisi tentang apa? Boleh Putra? Apa dikeraskan jawabnya? Iya, memutuskan perkara-perkara orang-orang Bani Israel saja. Jadi kitab Taurat itu kitab untuk memutuskan perkara-perkara yang dirasakan oleh Bani Israel. Jadi kitab Taurat itu untuk petunjuk. Oh, yang kedua, kitab Zabur. Boleh Zara dibacakan? Oke, cukup. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud untuk siapa? Orang-orang ya Yahudi. Yang berisi sama seperti Taurat tapi berisi tentang hikmah dan nasihat. Jadi di dalamnya ada tentang hikmah dan nasihat. Nasihat untuk Bani Israel. Yang ketiga, kitab Injil. Yulia boleh dibacakan? Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Jadi kitab Injil yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, lalu disampaikan kepada Bani Israel. Jadi kitab Injil ini isinya yaitu bagus. Jadi kitab Injil ini penyempurna kitab Taurat. Jadi isi di dalamnya yaitu kitab Injil diperuntukkan kepada Bani Israel dan di dalamnya itu sudah penyempurna kitab Taurat. Sampai sini ada yang ditanyakan atau belum paham? Jadi sama sudah bisa membedakan ya kitab-kitab ini kitab Injil diturunkan kepada siapa, terus lalu disampaikan kepada siapa, untuk apa isinya, itu kalian sudah memahami. Dan yang sekarang yaitu Suhuf Musa dan Ibrahim. Feli boleh dibacakan? Sebagian isi suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi Suhuf Musa dan Ibrahim itu bentuk lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada Musa dan Ibrahim. Lembaran-lembaran tersebut tidak diketahui letaknya di mana, tapi sebagian apa itu? Telah dibahas di dalam Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, kitab Al-Quran. Boleh Dias dibacakan lagi?
Oke, cukup. Jadi kitab Al-Quran yaitu kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi tidak ada kitab setelah kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran ini penyempurna kitab lain atau kitab sebelumnya. Yang di dalamnya sudah tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi, itu semuanya sempurna. Dari isinya, dari pembahasan itu semuanya murni dari Allah SWT, tidak ada yang dikurang-kurangi. Itu namanya kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga nabi terakhir. Gak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran kitab terakhir, tidak ada kitab selain kitab Al-Quran. Penyempurna semua kitab. Oke, di sini Bu Rina sebelum masuk di pembelajaran selanjutnya, Bu Rina ada game. Sebelum itu, biar menyemangati kalian, ice breaking sebentar ya. Ice breaking itu tidak hanya di awal, bisa di tengah, bisa di akhir untuk menyemangati pembelajaran. Bisa diikuti? Oke. Nanti kalau Bu Rina bilang diam, kalian tepuk tangan. Ini harus konsentrasi. Kalau Bu Rina bilang diam, kalian tepuk tangan. Kalau Bu Rina bilang tepuk tangan, kalian diam. Kalau Bu Rina bilang hitam, kalian berdiri. Kalau Bu Rina bilang putih, kalian duduk. Paham? Bisa diikuti? Ini otak dan pemikiran, otak sama tindakan ini harus sinkron. Ya. Bisa dimulai? Oke, pembahasan dulu. Putih? Putih? Diam. Nah, diam. Tepuk tangan. Putih. Ayo. Kalau putih duduk, kalau hitam berdiri. Semangat sekali ya, nggak disuruh berdiri tapi berdiri ya. Ya. Sekali lagi sebelum kita masuk game. Tepuk tangan. Diam. Hitam. Putih. Diam. Putih. Oke, tepuk tangan. Oke, kita masuk game dulu ya. Ini namanya mencocokkan kitab-kitab. Letaknya yang cocok di mana? Saya belum melihat siapa yang belum maju ini. Kitab Taurat. Yang mana kitab Taurat? Boleh maju. Tekan kotak yang mana? Boleh Najwa? Ya Putra boleh? Yang mana? Yang warna apa? Merah ke biru. Bentar. Ada lagi yang mau jawab? Nanti kalau sudah semuanya dijawab, pasti ada centang. Kalau benar. Najwa silakan. Boleh. Sekarang ini Restu semangat sekali ya. Saya suka ini. Hijau ke situ. Oke, siapa lagi? Silakan. Semangat. Oke, gak apa-apa ya. Itu ke kotak nomor 2. Oke. Di itu ya, jawabannya
ingat sendiri, benar atau enggak. Dicentang-centang nanti. Oke, Zara yang mana? Ke kotak 1. Oke. Terakhir. Oke. Kita lihat ya, benar atau enggak. Iya. Berarti kalian memang luar biasa. Oke. Sekarang kita Burina masih ada game lagi. Burina itu banyak sekali game. Tapi di dalamnya ada edukasinya. Ini nanti ada kolaboratif antara kalian. Ada pertanyaan, ada jawaban. Kalian harus bisa mencari jawaban yang benar pasangan kalian. Oh, ini memang jawaban saya atau enggak dari pertanyaan. Paham? Cara mainnya. 5, angkat tangan yang mau membawa kertas pertanyaan. Jangan dikasih tahu temannya, tutup kertasnya. Siapa aja yang membawa kertas pertanyaan? Nazwa, Feli, Zahra, Restu, Syifa. Oke. Ditutup. 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 Oke, berarti yang lain membawa kertas jawaban. Ditutup. 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 Apa yang belum? Renata. Ditutup. Sekarang yang membuka yaitu kertas jawaban. Dilihat di terawang asli tangga ini. Kertas jawaban silakan dilihat jawabannya masing-masing, dibaca, dipelajari. Nanti kalau kertas pertanyaan benar, kalau kertas pertanyaan itu bisa menjawab jawabannya, atau jawabannya juga bisa mencari pertanyaannya, dua-duanya menang. Sekarang kertas jawaban mencari kertas pertanyaan. Boleh dicari. Kertas jawaban mencari kertas pertanyaan. Kertas pertanyaan nggak boleh menjawab, oh iya ini jawabannya, enggak. Harus diam. Boleh, nggak apa-apa. Dilihat, Jiku, nggak apa-apa. Boleh langsung dicocokkan. Tapi kertas pertanyaannya harus diam, nggak boleh. Oh iya, ini jawabannya, nggak boleh. Nanti kertas jawaban, angkat tangan kalau sudah menemui pertanyaannya. Kertas pertanyaan juga angkat tangan kalau sudah menemui jawabannya. Silakan pertanyaan dan jawaban angkat tangan sampai ke hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan Dias. Dibacakan boleh pertanyaannya. Dibacakan jawabannya. Dibacakan jawabannya. Yang keras boleh. Yakin jawabannya? Oke. Burina kunci dulu jawabannya dan pertanyaannya. Pertanyaan nomor 3, silakan angkat tangan sampai hitungan ketiga. Pertanyaan keempat, ya maaf. Pertanyaan keempat, silakan angkat tangan. 1, 2, 3. Silakan Feli berdiri dan dibacakan dengan keras. Bagaimana juga perilaku yang mencerminkan beriman pada kitab Allah? Jawabannya? Membaca dan memahami ayat-ayat suci hingga mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Boleh duduk kembali. Feli yakin dengan jawabannya? Yakin dengan pertanyaannya? Oke, dua-duanya yakin. Silakan berdiri di
Bacakan pertanyaannya. Apa akibatnya jika seseorang tidak beriman? Jawabannya Renata, silakan berdiri. Kehilangan pedoman hidup, hati hampa, serta mudah terpengaruh godaan setan. Sedangkan di akhirat akan mendapatkan balasan berupa siksaan di neraka. Restu yakin pertanyaannya ini jawabannya? Renata? Yang dicocokkan semua, yang diceritakan satu saja. Pilih kitab mana yang mau diceritakan. Pembelajaran terakhir itu ada refleksi pembelajaran. Bagaimana tadi pembelajarannya dan lain sebagainya. Baik, kita sudah melaksanakan pembelajaran dari awal hingga akhir. Kita sudah merespon dengan baik. Nah, sekarang kita masuk di kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu silakan dibaca bersama dengan kompak. Kesimpulan dari materi iman kepada kebahagiaan akhirat. Oke, jadi kesimpulannya kita membahas materi ini untuk acuan hidup kita, semakin bertakwa, hidup semakin lurus, dan lain sebagainya. Karena kitab itu iman yang ketiga. Tepuk tangan untuk 8A. Alhamdulillahirobbilalamin, pelajaran dari awal hingga akhir sudah terlaksana dengan baik. Saya di sini mengharapkan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua di kehidupan sehari-hari atau di masa depan yang akan datang. Jadi ini buat pedoman, buat acuan kalian ke depannya. Sebelum saya tutup, mari kita membaca doa akhir majelis terlebih dahulu. Dengan harapan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Silakan dipimpin Restu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Binaria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.